Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Ripaldi. Saya merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 88 Singkawang, sekaligus calon guru penggerak Angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan memiliki arti yang berbeda. Pengajaran termasuk dalam bagian pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di dalam pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi anak untuk mandiri. Belum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dalam memahami karakteristik murid. Saya juga lebih banyak melihat nilai murid dengan mengutamakan dari aspek kognitif, misalnya seperti tugas dan nilai-nilai ulangan. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran masih banyak berpusat pada guru. Sebelumnya saya masih kurang optimal dalam memperdulikan murid apakah murid sudah benar-benar paham terkait materi yang saya sampaikan. Selain itu masih banyak menerapkan sistem hafalan di dalam proses pembelajaran, serta seringkali saya merasa gagal atau mengeluh jika murid banyak yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses belajar secara menyeluruh, dapat menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka dapat memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan keinginannya. Guru sebagai fasilitator, sehingga guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati di dalam mengajari para muridnya. Serta guru juga harus mampu mempelajari berbagai macam karakteristik yang dimiliki para murid. Tentunya guru juga harus memberikan kesempatan kepada para murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru juga tidak hanya mementingkan aspek kognitif saja di dalam proses pembelajaran, akan tetapi ada sisi lain yang juga harus dikembangkan di dalam siswa seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan metode student center dengan melibatkan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran abad 21, di mana di sini meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Di dalam proses pembelajaran, saya akan berusaha menerapkan pembelajaran berbasis TPACK, serta saya akan berusaha mengenali karakter dan latar belakang murid. Tentunya hal itu dilakukan dengan berpegang teguh untuk memerdekakan anak dalam belajar. Serta saya akan merancang dan melakukan pembelajaran yang lebih menuntun pada murid. Karena tugas guru adalah memberi tuntutan atau arahan yang baik kepada murid. Jadi saya akan berusaha menjadi teladan bagi murid saya, baik dalam perkataan maupun perbuatan saya. Selain itu, prakteknya di SDN 88 Singkawang, saya akan berusaha memotivasi siswa untuk dapat mengikuti berbagai macam program ekstrakurikuler yang sudah disediakan di sekolah agar dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki. Selain itu, saya juga berusaha terlibat aktif dalam mensukseskan program iman dan takwa yang sudah digagas oleh sekolah. Dan tentunya akan menerapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bervariasi
yang dapat melibatkan siswa secara aktif di dalam kelas, serta melakukan pembiasaan DS5 yang terdiri dari disiplin, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menjadi seorang guru bukan hanya tentang mentransfer atau memberi pengetahuan, akan tetapi jauh daripada itu juga tentang membentuk karakter dan masa depan siswa. Teruslah bersemangat menjadi guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran yang berpihak pada murid.